Tiba-tiba ada goncangan yang tidak biasa, terjadi gempa bumi. Gempa terjadi, gempa. Para warga sekolah, Bapak Ibu guru mengarahkan siswanya untuk melindungi kepala, sembunyi di bawah meja. Jadi kami bermaksud silaturahmi dan kemudian sesuai dengan permintaan kita harus sosialisasi atau simulasi bencana gempa bumi dan kebakaran. Namun kehadiran kami memberikan pesan, himbauan agar secara mandiri atau Kulon Progo ini harus memiliki kajian resiko bencana, mengingat bencana yang ada di Jangkaran ini dan Sibutan dan Jangkaran itu hampir sama. Itu adalah bencana tertinggi tsunami, yang kedua adalah gempa bumi, yang ketiga banjir, yang keempat angin kencang, dan selanjutnya wabah penyakit serta letusan gunung berapi. Oleh karena itu kami menghimbau untuk menjadi salah satu satuan pendidikan yang aman bencana, Sibutan bisa secara mandiri membuat kajian risiko peta pemetaan ancaman. Pemetaan ancaman itu yaitu memetakan di wilayah sini yang tertinggi jelas tadi sesuai desa, tsunami dan gempa bumi. Selanjutnya di wilayah sekolah Min Kulon Progo 1 ini harus memetakan ada peta risiko bencana di sekolah ini, di mana ketika ada bencana gempa bumi harus berbuat apa, siapa dan harus berbuat apa. Ibu Pak Guru mengedukasi muridnya untuk melakukan penyelamatan dan keluar dari ruangan menuju ke halaman atau titik kumpul yang dirasa aman, yang jauh dari bangunan, jauh dari tiang telepon, jauh dari tower, jauh dari tiang bendera, atau tiang bendera jika kecil masih bisa dimaklumi, pohon yang tinggi terutama. Nah kemudian di mana yang berpotensi roboh semua warnanya merah, tapi di mana yang halaman luas itu warnanya hijau di dalam pemetaan risiko pewarnaan. Kemudian kuning ancaman sedang, ancaman tertinggi adalah merah, ancaman sedang kuning, ancaman yang paling aman, paling ringan itu warnanya hijau. Nanti pemetaannya di sekolah seperti ini. Kemudian karena banyak anak-anak dan juga siswa, maka diminta untuk membuat jalur evakuasi setelah menentukan titik kumpul di mana daerah yang berwarna hijau dalam pemetaan. Itu diarahkan untuk tempat berkumpul atau di tempat yang aman itu. Kemudian dari setiap kelas, tiap ruangan itu ada rambu arah evakuasi, mengarah kemana, menuju ke titik kumpul yang dirasa aman tadi. Kemudian sekolah melengkapi dengan denah atau peta jalur evakuasi, dan kemudian juga dilengkapi dengan SOP, standar operasional prosedur penyelamatan diri dari gempa bumi, bencana gempa bumi. Berarti ke tempat yang lapang. Yang selanjutnya, mengingat bencana tertinggi di Jangkaran atau penjuruan itu adalah tsunami, maka ketika ada gempa bumi yang berpotensi tsunami, diminta kepada Bapak Ibu guru membawa siswanya mengevakuasi diri menuju ke daerah Hargomulyo, Balai Desa Hargomulyo, dengan lari ataupun jalan kaki. Kalaupun tersedia alat kendaraan, tapi itu tidak dibenarkan karena kalau saat gempa besar itu merobohkan tiang listrik dan pohon, maka terjebak dan tidak bisa menyelamatkan diri. Itu lari. Ada beberapa rambu yang sudah kita pasang dan itu bisa dipatuhi. Kalau dari sini kemudian keluar arah perempatan Langsen, arah ke timur laut, kemudian pertigaan Mejerita, ya itu ya sebelah situ, sebelah berapa bensin itu Pangkalan. Nah Pangkalan ke timur, kemudian Langsen ke utara. Ke utara bisa berkumpul di kalau capek berkumpul di SMP Negeri 2 Temon, dan kemudian kalau tidak capek disarankan untuk segera ke utara perempatan Pasar Pipin ke kanan dan kemudian di Balai Desa Hargomulyo, atau bisa di lapangan
Argomulyo, tapi di situ disarankan di Balai Desa Argomulyo. Itu kira-kira nanti yang menjadi pesan kami agar bisa dilakukan dan diindahkan. Dan kegiatan simulasi ini tidak hanya dilakukan pada saat kami hadir, tapi di bulan kesiapsiagaan juga boleh, di setiap tanggal kesiapsiagaan juga boleh. Dan kesiapsiagaan tanggal di setiap bulan April, terus kemudian di setiap tanggal kesiapsiagaan adalah setiap bulannya tanggal 26. Nah, setiap bulannya semua potensi early warning system yang ada di Indonesia semua dibunyikan pada saat tanggal 26, termasuk di underpass Bandara Zia itu juga dibunyikan tanggal 26, di Braga juga demikian. Dulu Sindutan di Balai Desa Sindutan dan Pasir Mendesana juga dibunyikan, tapi sekarang kondisinya sudah rusak karena korupsi, maka mohon maaf tidak perlu menunggu daripada alat yang kami sediakan bisa human error, namun dengan bencana gempa bumi yang besar itu sendiri menjadi early warning system dan bisa mengambil tindakan secara cepat. Dengan syarat gempa besar ada peringatan dini dari BMKG berpotensi tsunami atau bangunan di sekitar kita ini banyak yang roboh, itu baru saja kita evakuasi dengan hanya menyelamatkan diri dari tindakan tsunami. Itu saja. Garis besarnya adalah Satuan Pendidikan Aman Budaya harus ada satgas sekolah siaga bencana atau satgas sekolah aman bencana itu dibentuk, ada di sekolah ini dari Bapak Ibu guru dan UKS nanti jika memungkinkan itu ada tim siaganya. Jadi kalau ada gempanya bencana besar, siapa yang melakukan penyelamatan, siapa yang menyelamatkan orangnya, menyelamatkan dokumennya, kemudian menyelamatkan anak-anaknya, kemudian bagaimana koordinasi, bagaimana penyelamatan dari kebakaran. Para sekolah, wali murid sekolah, guru, karyawan Min 1 Kulon Progo. Pada saat ini di wilayah Kapanewon Temon, tepatnya di Kelurahan Jangkaran, terdapat sebuah sekolah yaitu Min 1 Kulon Progo, di mana Min 1 Kulon Progo memiliki letak wilayah berada di wilayah Kelurahan Jangkaran yang memiliki jarak dari Laut Selatan hanya 1 km. Kemudian jarak dari Sungai Bogowonto hanya 500 meter. Jarak dari Min 1 Sindutan, Min 1 Kulon Progo ke wilayah Pemda Kulon Progo kurang lebih 14 km. Jarak ke Kapanewon kurang lebih 4 km. Pada saat ini di Min 1 Kulon Progo kondisi cuaca cerah berawan, pergerakan angin sepoi-sepoi dari arah selatan. Aktivitas di Min 1 Kulon Progo saat ini berjalan seperti biasa. Proses kegiatan belajar mengajar dilakukan dengan hemat dan sangat antusias para siswa mengikuti dengan cerah ceria, humanis, dan tidak ada yang merasa terbebani karena kebiasaan baiknya. Sementara di lingkungan Min 1 Kulon Progo, masyarakat bekerja seperti biasa. Ada yang berdagang di pasar lain, ada yang aktivitas di kebun, di sawah, dan ada nelayan yang mencari ikan di Pantai Comot. Pada saat ini, dari informasi BMKG bahwa di daratan Pulau Jawa Selatan berpotensi adanya aktivitas lempeng megatrust di selatan Jawa yang berpotensi menimbulkan bencana gempa bumi dengan kekuatan 9 skala Richter. Gempa bumi tersebut karena berpusat di bawah laut, di lempeng bawah laut, berpotensi menimbulkan tsunami dengan ketinggian kurang lebih 20 sampai 25 meter. Sementara daerah terpapar dari pemodelan BMKG atas tsunami megatrust di daerah landaan yang datar bisa mencapai 4,5 hingga 5 km dari pantai. Sedangkan di bantaran sungai bisa melanda sampai ke 7 km di sepanjang bantaran sungai.
Pada hari ini di MIN 1 Kulon Progo kegiatan masih aman terkendali dan sedang dilakukan edukasi kebencanaan oleh BPBD Kulon Progo dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kulon Progo. Di sela-sela kegiatan yang hikmat ini, tiba-tiba ada goncangan yang tidak biasa, terjadi gempa bumi. Gempa terjadi, gempa. Para warga sekolah, Bapak Ibu guru mengarahkan siswanya untuk melindungi kepala, sembunyi di bawah meja. Melindungi kepala, sembunyi di bawah meja, tetap tenang, tidak panik sampai kondisi aman. Semuanya sembunyi di bawah meja, sembunyi di bawah. Semuanya sangat penting karena kondisinya gempa goncangan cukup besar. Gempa cukup besar, para siswa dibantu aman, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya sehat. Dicek dudung-dudungnya, Pak. Aman. Ada siswa yang di kelas, semuanya sudah